Kalian semua pasti udah tahu nih dengan anime yang satu ini. Ya, Naruto. Anime ciptaan Masashi Kishimoto ini dinobatkan sebagai salah satu anime terbaik. Rilis di tahun 1999, anime Naruto ini menceritakan perjalanan seorang anak yatim piatu bernama Naruto yang ingin menggapai impiannya, yaitu menjadi Hokage. Nah, di video kali ini kita nggak bakalan fokus ke alur cerita Naruto-nya, melainkan ke cerita perjalanan Masashi Kishimoto dalam membuat anime Naruto ini sendiri. Seperti apa ceritanya? Berikut perjalanan karir Masashi Kishimoto dalam pembuatan karya anime Naruto. Oke guys, untuk ngebahas anime Naruto ini sendiri, pertama-tama kita bahas dulu nih dari pembuat animenya sendiri, yaitu Masashi Kishimoto. Nah, Masashi Kishimoto ini sendiri lahir pada 8 November 1974. Kebiasaan Masashi Kishimoto dari kecil itu adalah menggambar. Dan ya sekarang wajar aja ya, karena hobinya dari kecil itu ngebuat dia sekarang menjadi animator terbaik. Selama masa kecil, ia suka banget nih dengan manga Doraemon. Dan salah satu idolanya itu adalah Akira Toriyama. Buat yang belum tahu siapa dia, Akira Toriyama ini adalah mangaka dari Dragon Ball. Dan ya, karena hal-hal ini ngebuat Masashi Kishimoto ini itu bercita-cita nih, ingin menjadi seorang mangaka. Kemudian seiring berjalannya waktu, tepatnya saat Masashi Kishimoto ini duduk di bangku SMA, ia mulai pertama kalinya nih ngebuat komik. Dan saat komik pertamanya ini berhasil dibuat, yang pada saat itu komiknya berisi 31 halaman, ini coba dia tanyakan nih kepada anggota keluarganya. Dia nanya nih kayak, ini komik ini bagus apa enggak gitu. Nah tapi nyatanya saat keluarganya melihat ini, itu malah responnya kurang baik. Yang dimana keluarganya ini bilang kalau komik hasil karya Masashi Kishimoto ini kurang bagus. Ya walaupun begitu, Masashi Kishimoto ini nggak gampang nyerah dan terus ngebuat komik-komik yang baru dan mengirimkan komik-komiknya ini di Jump Magazine Award. Dan tapi karena terlalu fokus ngebuat komik, ini malah berimbas ke nilai akademiknya, yang dimana saat Masashi Kishimoto ini lulus SMA, dia mendapatkan nilai terendah, bukan terendah sih, hampir terendah lah, yang dimana dia mendapatkan peringkat ke-38 dari 39 siswa. Dan ya karena hal itu ngebuat Masashi Kishimoto ini jadi sempet down, yang dimana dia berpikir nih, dia nggak bisa membuat komik yang bagus dan juga nilai akademiknya buruk gitu. Ya dia berpikir nantinya dia bakal mau jadi apa gitu. Dan karena melihat kekurangannya itu, dia makanya terus berusaha gitu dan nggak nyerah. Dan ya terbukti kan dari hasil kerja kerasnya itu, dia bisa sesukses sekarang. Setelah Masashi Kishimoto ini berusaha terus menerus, akhirnya salah satu karyanya ini tayang di Jump Weekly pada tahun 1996. Ya walaupun pada saat itu manganya ini masih berupa coretan-coretan mentah, tapi mampu menarik sejumlah minat editor dari Jump. Dan di dalam draft manganya itu menceritakan kehidupan seorang ninja yang tinggal di desa Konohagakure, yang di dalam tubuhnya ini terdapat siluman rubah. Dan ya manga itulah yang sekarang dikenal dengan Naruto. Ya dari sini kita udah bisa belajar ya, kalau kita mau berusaha secara terus menerus, ya apapun bisa terjadi. Dalam hal kepopuleran, Naruto ini nggak kalah gitu dengan Dragon Ball, yang dimana penciptanya sendiri itu adalah idola dari Masashi Kishimoto. Dan karena kepopuleran Naruto ini bukan cuma di Jepang doang, melainkan udah mencakup seluruh dunia, akhirnya pada tahun 2003 pertama kali rilis nih manga yang berbahasa Inggris. Ya jadi dalam waktu 4 tahun, dari tahun 1999 waktu pertama kali Naruto rilis sampai tahun 2003, Naruto ini udah kepopulerannya udah mencapai seluruh dunia. Kemudian bukti kepopuleran Naruto lainnya itu bisa dilihat dari hasil penjualan manganya. Pada Oktober 2014, manga Naruto ini telah dicetak mencapai lebih dari 220 juta, dengan lebih dari 130 juta yang dijual di Jepang dan ada 75 juta yang dijual di seluruh dunia.
Dan karena itu menjadikan seri manga Naruto ini menjadi manga terlaris ketiga dalam sejarah. Plus, manga ini juga udah dijual di 30 negara di seluruh dunia. Ya emang sih udah gak diragukan lagi gitu kepopuleran Naruto ini. Ya bahkan Indonesia sendiri juga udah banyak itu orang-orang yang tahu dengan anime ini. Ya gue pribadi pun gitu dari kecil tuh suka tuh nonton Naruto. Cuman yang gue sayangin itu adalah kelanjutan dari episode Naruto ini sendiri, yaitu di Boruto-nya. Karena menurut gue cerita Boruto ini gak seseru Naruto gitu. Jadi ya gue waktu itu nonton Boruto tuh cuma sampai kurang lebih 10 episode doang. Tapi ya nggak tahu sih kalau sekarang udah tambah seru apa enggak gitu. Karena gue udah nonton lagi tuh Boruto. Oke guys, kayaknya segini aja dulu nih pembahasan gue tentang sejarah pembuatan anime Naruto. Dan oke, di next gue bakal ngebahas tentang sejarah-sejarah apa lagi. Pokoknya tungguin aja. See you next video.